Ucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat siang, Shalom. Tema besar kita hari ini adalah langkah terakhir. Tadi pagi subtema pertamanya serius. Subtema kedua di siang hari ini adalah all out. Saudara sekalian, dalam suatu pertandingan, itu setiap babak menentukan apakah ia menang atau kalah. Tetapi babak terakhir itu seringkali menentukan. Justru babak terakhir itulah yang seringkali menentukan. Langkah terakhir itu tiba-tiba bisa memenangkan pertandingan yang tadinya draw. Jadi kita itu sebenarnya semua ada di babak terakhir, saudara. Apalagi kalau kita usianya sudah lanjut. Ibarat pertandingan itu kita di babak terakhir. Apa yang kita lakukan di babak terakhir ini? Apakah masih santai-santai? Masih suka ngelamun sendirian? Masih suka buang-buang waktu? Ya. Ini menentukan banget loh. Babak terakhir ini. Ya. Jadi babak terakhir itu kesempatan terakhir kita. Apa sih yang kita lakukan kalau kita sadar bahwa ini benar-benar terakhir? Tahun ini, misalnya nih, tahun ini umur saudara berakhir. Apa yang akan kita lakukan? Mestinya kita berpikir loh. Padahal belum tentu tahun ini. Nanti malam bagaimana? Kita nggak tahu loh, kapan kita dipanggil Tuhan, dan kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang lagi. Jadi kita jangan menyia-nyiakan waktu biar sedetik pun. Seandainya semua baik-baik saja, usia kita juga sangat terbatas. Mazmur 90 ayat 10, umur manusia 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Itu pun kebanggaannya adalah penderitaan semata. Sebab berlalunya buru-buru. Saudara ya, kalau kita mau jujur ya tenang gitu ya. Iya ya, waktu ini buru-buru loh. Sebentar lagi kita sudah Natal. Tahun baru lagi, begitu lagi. Berulang terus. Kesempatan ini demi kesempatan ini jangan disia-siakan. Kita harus belajar menggunakan waktu sebaik mungkin. Rata-rata umur manusia yang paling panjang di dunia ini salah satunya di Israel. Rata-ratanya 82 sampai 84 tahun. Kalau kita lihat sekeliling kita, nggak sampai 50 juga sudah dipanggil Tuhan. Ya. Kalau kita jaga kesehatan 90 maksimum 100 paling. Saya sering berdoa sama Tuhan, kalau bisa 90 tahun minimal. Supaya apa? Supaya PR-nya saya kerjakan dulu. PR saya banyak. PR melayani Tuhan. Kan saya nggak dari muda melayaninya. Waktu umur 20 kan sibuk kuliah. Umur 30 juga belum, tapi sudah percaya Tuhan. Dari kecil saya percaya Tuhan, tapi kan nggak all out melayani Tuhan. Tapi kesini kan all out, siang malam, setiap saat. Kalau bisa nanti 90 lah minimal. Ya. Kalau enggak buru-buru pulang, ya enggak ketemu lagi kita. Kalau bisa kita semua umur panjang. Bukan supaya betah di bumi, bukan. Supaya hidup kita ini berarti untuk pekerjaan Tuhan. Untuk menyelamatkan banyak jiwa. Dunia tidak sedang baik-baik saja. Dunia ini sedang banyak informasi yang sesat. Baik di media sosial maupun di mana-mana. Generasi muda dalam bahaya, anak-anak dalam bahaya, anak-anak banyak yang bunuh diri sekarang ini. Iya kan? Kenapa bisa begitu? Ada sesuatu ini yang menyerang. Ada sesuatu yang jahat ini yang mempengaruhi pikiran mulai dari anak-anak. Makanya kita semua harus jadi contoh bagi anak-anak. Percuma berteori. Ada orang tanya saya begini,
Mana yang lebih baik, Pak? Ajarannya benar tapi sifatnya jelek? Atau sifatnya baik, ajarannya salah? Mana yang lebih benar? Ayo, mana? Ya dua-duanya salah. Yang lebih benar adalah ajarannya benar, perbuatannya juga benar, pikirannya. Jangan dikurang-kurangi begitu. Tapi ada orang yang bilang begini, ajarannya Pak yang benar, orangnya nggak benar nggak apa-apa. Oh gitu, baiklah. Kalau gitu begini, saudara jangan ngerokok ya. Boleh? Ngerti maksudnya nggak? Kalau orang karakternya buruk, spiritnya buruk, itu impartasi loh, rohnya. Saudara jadi buruk. Belajar itu dengan orang yang bersih. Ya. Baik pikirannya, perbuatannya, apalagi ajarannya. Jangan dikurang-kurangi. Nawar itu namanya. Tuhan Yesus berkata, kamu harus sempurna. Sama seperti Bapa sempurna. Bapa sempurnanya sebagai Bapa di surga. Kita sempurnanya sebagai manusia yang dikehendaki oleh Bapa. Kita nggak bisa jadi Bapa di surga, nggak bisa. Sempurnanya kita sebagai manusia yang dikehendaki oleh Bapa. Masing-masing kita kan beda-beda nih. Tapi setiap kita harus manusia yang dikehendaki oleh Bapa. Makanya penyembahan itu nggak bisa sebagian. Kasih persepuluhan sudah. Belum. Doa pagi sudah. Belum. Seluruh hidup kita setiap saat ngomongnya benar nggak? Perbuatannya benar nggak sesuai yang diomongkan itu? Makanya ibadah itu seluruh hidup kita. Nggak bisa hanya sebagian. Banyak orang nawar sebagian hidupnya. Apalagi kalau cuma di gereja. Waduh, itu artinya ia belum selamat. Kalau di gereja kan halus tuh. Shalom bro. Kayak makhluk halus ngomongnya. Shalomnya itu sampai dibuat-buat tuh, shalom. Aduh, jangan begitulah saudara ya. Hidup kita itu harus tulus ya. Hidup kita itu harus tulus, jangan sampai dibuat-buat. Kalau kita sopan sebagai aser ya, misalnya, asernya harus tulus. Selamat pagi Pak, gitu. Nggak usah sampai lebay gitu. Selamat pagi Pak. Lebay banget. Nanti orang takut loh datang ke sini. Ya, mesti tulus. Hidup ini mesti tulus. Waktu kita menyembah Tuhan pun harus tulus. Enggak usah gotot-gotot nangis-nangis segala. Agamawi. Kecuali memang enggak diapa-apain geter. Bisa enggak? Bisa. Kadang-kadang saya menyembah Tuhan bisa geter. Aduh Tuhan. Bisa, tapi enggak usah enggak ada apa-apa. Emang latihan tenaga dalam apa? Kita itu harus all out, saudara. Harus all out. Langkah terakhir kita ini ya. Di dalam hidup kita ini sebelum kita menutup mata. Babak terakhir. Sesi terakhir dalam hidup kita. Harus all out. Semua yang ada pada kita ini harus kita persembahkan untuk Tuhan. Kalau enggak, aduh. Ini jarang dilakukan orang loh saya lihat. Bahkan pendeta sekalipun gak gitu. Ada orang cerita sama saya begini, enak loh jadi pendeta itu. Kenapa? Sibuknya cuma hari Minggu. Saya sampai bingung, jadi Senin sampai Sabtu nganggur. Loh kok bisa ya, saya sampai bingung. Saya cari waktu aja susah. Waduh berarti salah ngerti dia. Dia melayani cuma hari Minggu. Itu bukan melayani, itu kerja di gereja namanya. Kalau melayani Tuhan itu all out, semuanya untuk Tuhan. Bukan cuma hari Minggu. Hari biasa pun Tuhan, apa yang harus kulakukan. Makanya setiap hari orang bingung kali ya. Pagi kirim renungan, malam, terus siang ada lagi, terus gitu kirim. Ini kapan sih bikinnya gitu. Ya kita usaha semaksimal mungkin sebelum baterainya kita habis. Orang heran gak sadar ya, udah low bat aja masih sombongnya minta ampun. Low bat itu apa ya?
Sudah tinggal sedikit umurnya. Kan kita semua juga tidak tahu umur kita sampai kapan. Harus all out, sudah bukan waktunya lagi. Santai-santai, aku sudah selamat. Nah, hari gini masih merasa begitu. Banyak orang tuh merasa gini loh, aku sehat. Kok tahu? Yakin loh. Emang sehat bisa yakin? Tekananmu berapa? Tekanan darah? Normal Pak. Tahu dari mana? Yakin. Oh, yakin, coba dites. Nanti kaget lagi 200. Jangan yakin, buktinya mana? Ya, langkah terakhir kita itu harus langkah nyata, bukan cuma di sini. Aku tuh rajin loh Pak olahraga. Dalam hati. Olahraga dalam hati. Olahraga itu beneran, bukan dalam hati. Mengasihi Tuhan juga gak bisa dalam hati. Dalam hatiku aku mengasihi Tuhan. Dalam hatiku aku mencintai istriku. Dalam hati doang. Gak ada buktinya. Bukan cinta itu halusinasi namanya. Ya, makanya Alkitab itu sebenarnya kalau dibaca ya, itu detail dan gampang dimengerti. Coba kita baca, Efesus 5 ayat 15. Efesus pasal 5 ayat 15. Ya. Saya bacakan ya. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama. Seksama itu apa? Teliti. Dengan teliti. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jangan seperti orang bebal. Ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu jangan kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi yang dimaksud bodoh dan pintar di sini bukan matematikanya pintar, bukan. Jangan kamu bodoh, nggak ngerti kehendak Tuhan. Kita harus cerdas semua di sini, mengerti kehendak Tuhan. Sekolahnya 100 semua nilainya percuma kalau nggak mengerti kehendak Tuhan. Bukan kecerdasan itu yang dimaksud, ini kecerdasan roh. Hendaklah kamu cerdas, jangan bodoh. Apalagi bebal. Bebal itu di bawahnya bodoh. Saudara. Orang bodoh itu nggak apa-apa, kalau belum mengerti kan nggak apa-apa, kita belajar. Tapi kalau bebal itu sudah dikasih tahu, tetap aja ngotot. 1 tambah 1 berapa? Loh, pada nggak tahu semua. Enggak, ini nggak menjebak. Kan harusnya 2 ya. Suatu hari ada yang ngotot. 1 tambah 1 berapa? 3 katanya. Lalu terjadi debat kan. Murid daripada seorang guru yang bijak ini, 2. Masa aneh SD aja tahu kok bilang 3. Debat berjam-jam. 2, 3 gitu. Akhirnya, ku panggilin guruku kau. Panggil sono. Panggilin gurunya. Gurunya datang. Ada apa sih kok ribut-ribut? Murid guru yang paling pintar ini ngomong, ini loh, ada orang aneh, 1 tambah 1 kok 3. Kan 2 ya guru ya? Loh dia bilang 3 ya? Iya. Gimana sih? 1 tambah 1 berapa sih? 3 karena gini. Oh iya kamu benar berarti. Muridnya bingung. Loh kok guruku ikut ini? Kok ikut 3? Gitu. Aduh, terus orang itu menang, yes dia pergi. Terus muridnya nanya sama gurunya, guru, 1 tambah 1 kan 2, kok 3 sih? Gurunya jawab gini, lawan orang bodoh jangan ikut bodoh. Udah jelas 2 kamu bilang 3. Ya udah bilang 3, ya udah 3 gitu. Jadi saudara nanti kalau suatu hari ketemu orang ya, ngotot gak karuan gitu ya, saudara bilang aja 3. Gitu aja kan, ngapain buang waktu? Kalau fakta saja disangkali, ya kita nggak perlu ngomong lagi. Fakta loh saya ngomong ya. Ini warna apa saudara? Hitam. Enggak, kata saudara. Kuning. Iya daripada capek hati, capek, kesel. Ngapain gitu loh. Kuning. Itu aja. Terserah lu deh. Di kitab Amsal ditulis. Saudara. Jangan meladeni orang bodoh. Nanti kamu ikut bodoh. Ya. Habis dikasih tahu baik-baik nggak mau.
Kan kita itu siapa sih manusia itu? Kita semua juga belum sempurna. Tapi kan kalau dikasih tahu kita mau belajar cukup. Ada amin kan? Loh kalau enggak saudara kan kesini mau ngapain? Belajar kan mengenal Allah. Kita bersekutu bersama-sama, belajar menjadi saudara satu sama lain. Meskipun satu sama lain ada yang gesekan. Tapi belajar. Kalau nggak mau belajar kan percuma jadinya ke gereja. Kita itu mesti all out. Apa sih artinya all out? All out itu mengerahkan seluruh yang ada pada kita. Sesuai dengan perumpamaan talenta. Setiap orang yang diberi banyak dituntut banyak. All out. Aku kaya raya. Misalnya, uangku triliunan. Oke, buat apa triliunan? All out itu semuanya untuk Tuhan. Oh berarti semua aku transfer ke rekening gereja. Bukan, salah itu. Artinya semua pikirkan untuk kepentingan Tuhan. Aku mau bikin perusahaan yang memberkati sesama. Produksi makanan yang sehat, jangan yang meracuni. Kan gitu mestinya. Aku mau bikin rumah sakit. Yang kalau orang nggak punya, nggak usah bayar. Yang punya tetap bayar. Kan gitu. Aku mau bikin sekolah. Nah, kan jelas. Untuk mengasihi sesama. Hukum yang terutama itu hukum kasih loh. Gereja aku mau dukung. Asal benar ajarannya. Dan orangnya benar. Kan begitu. Untuk menyelamatkan banyak jiwa. All out. Untuk orang yang uangnya nggak banyak, ya bukan uang yang diberikan. Apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan, berikan dia. Suaraku bagus. Wah, jadi WL atau singer. Jangan cuma nganggur aja. Nggak berguna itu, sia-sia. Iya kan? Setiap orang itu ada, pasti ada sesuatu yang bisa dipersembahkan untuk Tuhan. Pasti, nggak mungkin tidak ada. Ada amin, saudara? Kan mestinya begitu ya. Ya kalau enggak omong kosong itu penyembahannya. Biar tiap pagi, doa malam, doa siang, doa tengah hari, doa sore, puasa sepanjang hari. Percuma kalau tidak benar penyembahannya. Sebab yang diinginkan oleh Bapa adalah penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan bahasa roh. Dalam roh dan kebenaran yang benar. Sikap hatinya, all out. Menyembah yang benar itu all out loh, bukan sebagian loh. Setiap saat, dimanapun, dalam segala perkara. Itu yang benar. Saya sering kasih ilustrasi ya. Seorang jenderal ketika ketemu kaisarnya, dia nunduknya sampai ke tanah loh. Sampai ke tanah ininya, jidatnya ini sampai ke tanah. Sama Tuhan kok enggak begitu, saudara. Bukan soal fisiknya ya, enggak, bukan fisik saya ngomong. Maksudnya itu benar-benar menyembah, iya Tuhan. Kamu dimarahin Tuhan. Iya Tuhan, aku mau belajar. Lah ini baru disinggung sedikit sama temannya sendiri. Apa lu? Tanduknya keluar. Lah kan repot kalau gitu caranya. Jangankan all out. Sembuh aja belum. Kan orang harus sembuh dulu, baru all out. Nah kalau masih sakit jiwa, apanya yang all out? Makanya ya, langkah terakhir ini sebenarnya peringatan terakhir. Kalau kita diperingatkan berkali-kali, tetap nggak berubah, saya nggak ngerti lagi loh sebenarnya. Saya kalau malam kadang-kadang sendirian, ya Tuhan, kurang apa sih? Aku khotbah kurang apa ya? Kadang-kadang terlalu keras bahkan. Kok kayaknya yang berubah sedikit ya Tuhan. Aduh, tapi Tuhan diam. Tapi saya tahu maksudnya, memang begitu. Kadang-kadang saya diberi mimpi oleh Tuhan. Mungkin ilustrasi kali ya. Tapi bukan kadang-kadang loh, sering. Cuma akhir-akhir ini udah enggak. Kalau pas diberi mimpi itu sering tuh. Berapa hari sekali tuh. Mimpinya itu hampir sama, cuman beda cerita. Suatu hari, saya mimpi gitu, saya berada di satu rumah. Terus anggapannya ini ilustrasi ya, bukan nubuatan. Di suatu rumah, saya tahu rumah ini berdiri di pinggirnya gunung berapi. Gunungnya persis di puncaknya itu, lagi ngebul. Terus saya lihat, loh, di bawah gunung. Terus gunungnya meletus. Lava kan.
api. Dalam hitungan 10 menit nyampe ini ke bawah. Saya teriak-teriak. Lari, selamatkan dirimu. Tapi apa yang terjadi di dalam rumah itu? Lari bro, sebentar aku belum sarapan. Loh, yang satu lagi, ntar aku mandi dulu. Loh, ini api loh, ntar mandi dulu. Yang satu lagi, ibu-ibu, ntar ya. Lah, capek deh. Saya nangis tuh gak. Api akhirnya bungu habis. Waduh, itu sering loh. Kadang-kadang api, kadang-kadang air. Tsunami tapi bukan tsunami biasa, cuma ratusan meter. Tsunami setinggi langit. Habislah semuanya. Makanya saya sampai aduh Tuhan. Aduh, ya udahlah kita lakukan bagian kita. All out. Terserah Tuhan. Tapi yang penting kita sudah lakukan bagian kita. All out, saudara. Semua orang kalau ditanya, ayo all out, sembah dia. Siap. Iya, tapi nggak dilakukan. Sama dengan orang mau sehat bro, mau. Iya, di mulut doang mau sehat. Makan sembarangan mau sehat. Bagaimana? Nggak ada buktinya. Nggak ada buktinya. Ya, susah. Natur dosa ini begitu mengikat loh ke manusia. Makanya kalau khotbah sampai nggak keras dan jelas, nggak ngefek. Keras dan jelas saja, kurang ngefek. Coba bayangkan. Karena cuman 1 jam, 2 jam. Di luar itu, balik lagi ke kebiasaan lama. Bahaya loh saudara. Dunia sudah bahaya. Anak-anak sudah mulai bunuh diri nih. Sering kasusnya banyak kan? Bunuh diri. Bahaya. Kita sebagai orang tua didik anak dalam kebenaran dengan kasih. Jangan sampai anak depresi lalu bunuh diri. Banyak yang lompat dari atas. Banyak kasus schizophrenia. Itu kalau kita ajak bicara si anak, dia jawabnya gini, kenapa kamu silet-silet tanganmu? Aku disuruh, ada suara. Disuruh apa lagi? Lompat. Dari dulu saya ketemu kasus seperti itu. Beberapa anak yang schizophrenia jawabannya sama, disuruh lompat dari ketinggian. Dan suaranya keras sekali sehingga dia nggak bisa nolak. Aduh kasihan loh. Dunia tidak sedang baik-baik saja, saudara. Di lingkungan gereja banyak ajaran yang tidak tepat. Ya, hati-hati. Hati-hati. Firman yang benar itu menyelamatkan. Firman yang tidak benar itu menyesatkan. Si iblis itu licik sekali, saudara. Licik sekali. Saya mau kutip di zamannya Nabi Yeremia. Sebenarnya Nabi itu cuma ada 2, saudara. Nabi asli dan nabi palsu. Dari dulu sampai sekarang ini. Nabi asli dan palsu. Ciri-cirinya dicatat baik-baik. Nabi yang asli itu menyampaikan kebenaran yang sesuai Alkitab. Yang kedua, menyampaikan keselamatan jiwa dan roh. Bukan hanya tubuh. Penekanannya bukan jasmani. Ya. Yang ketiga, dia mengisahkan ada Bapa kita di surga. Kita itu jadi anak. Pasti Nabi asli. Yang berikutnya Bapa itu begitu mengasihi manusia. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percayakan dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saking cintanya Bapa ia mengutus putranya turun dari surga. Jadi manusia biasa. Gitu loh. Nabi yang asli itu menekankan itu. Iman itu dari dulu begitu sesuai Alkitab. Menyampaikan Yesus yang asli, Injil yang asli, roh yang asli. Selain itu bukan asli. Itu loh. Banyak orang gak mengerti. Kalimatnya itu, doktrin itu gak penting Pak. Yang penting kebaikan. Salah besar kok. Kalau ngomong kebaikan yang penting, doktrin gak penting ya kamu kemana-mana aja kalau gitu. Untuk apa jadi Kristen? Untuk apa baca Alkitab? Kalau cuma baik saja. Saudara kita yang agama lain banyak yang baik kok. Doktrin itu penting. Firman itu menyelamatkan. Kalau firmannya salah nggak menyelamatkan, malah menyesatkan.
Amin gak nih? Amin ya. Saudara ya, saudara mesti naik kelas. Jangan gitu-gitu terus dari dulu. Udah puluhan tahun jadi Kristen gak berubah-berubah. Harus peka sekarang membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan. Mana yang baik, mana yang menyenangkan Tuhan, mana yang sempurna. Harus peka. Yang menyebabkan hidup kita meleset itu karena kita gak peka. Gak mengerti kehendak Allah. Makanya ngomong sembarangan. Gak menghormati. Bicara sembarangan, bergaul sembarangan, memang nggak mengasihi Tuhan. Itu loh. Ya, kalau engkau mengasihi aku, kata Tuhan Yesus ya, engkau akan melakukan seluruh perintahku. Bukan sebagian, seluruh. Jangan ada di antara hidup kita, waktu-waktu tertentu tidak mengikuti perintah Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, jika engkau tetap di dalam firman-Ku, selalu di dalam firman-Ku maksudnya, engkau benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengerti kebenaran. Kalau tetap di dalam firman, akan ngerti kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Memerdekakan kita semua. Memerdekakan dari apa? Dari cara hidup yang salah. Dari ajaran yang salah. Dari kegelapan. Dari keterikatan. Ada orang yang terikat dengan pornografi, terikat dengan judi, terikat dengan sifat-sifat yang jelek banget pokoknya. Kasar dan sebagainya. Sifat munafik dan sebagainya. Kalau kita mengerti kebenaran, akan lepas dari itu. Makanya kita bisa membedakan manakah orang yang tulus, mana yang tidak. Makanya di gereja nggak boleh pasang topeng ke seolah-olah baik. Ya, semua harus tulus. Kalau kita menyapa orang, shalom bro, apa kabar? Gitu. Kan itu beda dengan gini, shalom bro, apa kabarnya? Kelihatan kok, saudara nggak peka aja. Kalau peka pasti tahu, kita tahu. Kadang-kadang orang nyapa kita, dia lupa giginya ketinggalan. Iya benar, nyalamin kita gini. Lupa ditutup. Kan mestinya, shalom bro. Gitu kan, dia lupa. Ketahuan banget munafiknya itu. Gak jadi berkat. Ini saya nggak ngomong di sini loh ya. Kok pada tunjuk-tunjukkan? Di sini asalnya baik-baik. Gak ada yang begitu. Gak ada yang nunjukin gigi gitu. Tapi gini. Ya sama aja. Gak boleh, mesti tulus ya. Kita belajar berkeluarga. Belajar jadi anak Allah yang benar. Ya. Kita panggil dia Bapak. Karena dia Bapak kita. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Kata firman Tuhan. Bukan cuma statusnya, kita memang anak Allah. Buktikan kita anak Allah. Amin. Di perjanjian lama, dipakai kata Adonai. Adonai itu artinya Tuhan. Tapi kalau dalam konteks hubung sehari-hari, artinya Tuhan. Tapi kalau kita arahkan ke atas, artinya Tuhan. Adonai. Elohim artinya Allah, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Makanya kita lihat di Alkitab ada tulisan Tuhan Allah. Tuhannya huruf besar, Allah, Tuhan Allah, Adonai Elohim. Itu yang benar di Alkitab. Ya. Di Alkitab kita ada nama proper name itu YHWH itu. Ada 6.000 lebih disebut. Adonai disebut 6.000 lebih. Ya. Jangan sebut Yahweh. Jangan sebut Yehova. Dia Adonai. Itu yang benar. Nanti suatu hari gak berapa lama lagi kita akan seminarkan itu. Buktinya. Kita lihat saja teksnya, ininya. Fakta aja, gak usah pakai menurutku. Jangan. Menurut faktanya. Alkitab. Amin ya. Makanya Alkitab berkata jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kamu kalau gak tahu jangan sebut. Kalau tahu boleh. Gak boleh kita sembarangan. Gak sopan itu namanya. Ya. Makanya kalau saya ngarang lagu selalu Adonai Elohim. Kalau mau pakai bahasa Ibrani. Elohim Adonai Echad
Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, yang maha tinggi, maha kudus, yang maha tinggi, yang maha suci. Adonai Elohim. Adonai Elohim, Adonai Echad, Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, yang maha tinggi, maha kudus, yang maha tinggi, yang maha suci. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Saudara, Adonai Echad artinya Tuhan itu Esa. Itulah hukum yang terutama. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Tuhan itu Esa. Adonai Echad. Adonai Eloheinu. Adonai Eloheinu itu Allah kita. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Bapa itu Esa. Maka Esa pula pengantaranya. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau kita berani menyembah yang maha tinggi. Dan kita anak-anaknya. Waduh, betapa kita takut berbuat dosa. Betapa kita takut tidak mengasihi Tuhan. Takut yang benar, bukan ketakutan. Karena ancaman gitu, bukan. Takut yang benar. Ada amin semua? Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Penyembahan kita itu cuma satu, saudara. Bapa kita di surga sangat mengasihi kita. Jangan kita sia-siakan. Kalau kita punya langkah terakhir, kalau ini adalah sesi terakhir dalam hidup kita, babak terakhir dalam pertandingan yang diwajibkan, berikan semuanya untuk Tuhan. All out. Ya, saya tahu ada banyak orang belum all out. Jangankan all out, ngasih Tuhan aja seicrit. Saya nggak bicara duit loh, bukan duit, hatinya. Ngasih Tuhan aja seicrit. Ingat Tuhan ketika lagi susah. Kalau lagi happy lupa Tuhan. Itu nggak ngasih Tuhan loh, nggak ngasih persembahan dalam hidupnya. Ya, ada orang yang punya triliunan, persembahan ke gereja cuma 1 juta. Itu menghina Tuhan itu. Ya, ini bukan soal uang di sini, tapi saya mau ingatkan, kau nggak selamat, menghina Tuhan. Triliunan ngasihnya sejuta, bayangkan, itu menghina Tuhan loh sebenarnya. Ya, mau ngasih Tuhan pakai acara ini, ngecek dulu misalnya. Ini gereja cukup nggak ini? Ngasih aja,
ngecek-ngecek segala. Memang nggak mau mempersembahkan diri sama Tuhan. Kalau persembahan sama Tuhan itu nggak ada urusan persembahan. Kecuali gerejanya nggak benar, jangan dikasih. Pindah sekalian. Tapi kalau gereja benar, ayo kita sama-sama persembahkan apa yang bisa kita persembahkan maksimal untuk Tuhan. Ada amin? Bukan soal duit loh ya saudara ya, jangan salah loh. Saya paling nggak bicara soal uang, persepuluhan aja saya bilang itu batal kok. Bukan soal duit nih, karakter dalam hidup kita. All out apa enggak sih? Segenap hidup enggak sih? Gitu loh maksudnya. Makanya kalau orang lagi kesulitan uang enggak usah kasih persembahan, enggak apa-apa. Tuhan mengerti kok. Anakku mau sekolah Pak, yuk sekolahin. Enggak usah kasih persembahan. Tapi kalau melimpah ruah, enggak mau ngasih ya terserah situ hitungannya sama Tuhan. Saya cuman sebagai hamba Tuhan, saya cuma mau memperingatkan. Kalau kita menyembah Tuhan itu dengan segenap hidup. Ya, jangan begitu saudara. Ada orang-orang itu yang dulu miskin, sekarang kaya, lupa Tuhan dia. Hitung-hitungan sama Tuhan. Nanti kalau dikasih sakit nangis-nangis. Saya sedih kalau lihat orang-orang itu. Makanya ya, gak pernah tekanan di gereja itu bukan uang, karakter. Karakter anak Allah. Apakah kita menyembah Tuhan dengan all out atau bercabang hati? Banyak orang bercabang hati. Ya, itu enggak bagus loh saudara. Itu enggak bagus sama sekali. Kita mesti bertobat lagi. Siang hari ini topiknya sangat jelas itu. All out. Saudara mulai sekarang belajar ya. Belajar menghayati lagu-lagu yang kita ciptakan. Itu bukan diciptakan asal-asalan loh. Lagu ini saya lupa ini. Dapatnya tiba-tiba gitu. Tiba-tiba. Mungkin berapa minggu yang lalu ya. Waktu itu belum jadi. Sekarang sudah jadi. Ya. Jadi kalimatnya sederhana. Tapi itu menggetarkan saya loh. Kalau saya nyanyi kadang-kadang getar sendiri. Yang maha tinggi loh saudara. Kalau cuman yang orang di bumi, saya nggak bisa getarin orang, nggak bisa. Tapi kalau kita yang maha tinggi, itu bergetar kita. Makanya takut berbuat dosa kita. Kita takut sekali berbuat dosa. All out itu begitu. Jangan kalau di gereja amin, amin. Keluar dari gereja udah nggak amin. Itu nggak all out namanya. Setiap saat di dalam firman Tuhan. Ya. Coba kita nyanyikan yang tulus, saudara. Adonai Elohim, Adonai Echad, Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, yang maha tinggi, maha kudus, yang maha tinggi, yang maha suci. Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Echad, Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, yang maha tinggi, maha kudus, yang maha tinggi, yang maha suci. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu,
Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bapak Ibu Saudara ya, yang namanya kita menyembah itu harus dengan perasaan juga. Makanya orang yang pinter itu percuma kalau tidak memiliki perasaan ilahi. Nanti mulutnya jadi liar, menyakiti sesama. Nanti mulutnya jadi pembohong. Ya, saudara, kita mesti peka. Saya berharap kita semua bisa belajar sama-sama menjadi keluarga Allah di bumi, di gereja ini, kan gitu ya. Jadi jangan sampai tidak mengerti apa-apa. Saudara tahu enggak, jemaat Tuhan itu, saya baru dapat ilustrasi dengan jemaat kita yang dari Batam, tadi saya bicara-bicara. Ilustrasi ini bagus. Saudara, ibarat kita itu ikut suatu bus menuju langit baru, bumi baru. Yang menentukan sampai enggaknya supirnya kan. Kalau saudara ikut supir yang salah, biar busnya mewah, enggak nyampe, saudara. Dalam hal ini tentu saja gembala yang mengarahkan. Gembala hanya supir. Supir yang sebenarnya yang mengarahkan adalah Tuhan Yesus. Gembala hanya ditugaskan Tuhan Yesus. Supirin ke sana. Gitu maksudnya. Jadi kalau saudara pilih gembala yang salah, saudara enggak sampai tujuan. Itu pasti. Makanya hati-hati, jangan pilih gembala yang sembarangan. Sebab si iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ngomongnya firman. Tapi bukan firman yang di Alkitab. Firman yang lain. Hati-hati saudara. Saya berkali-kali ngomong begini sejak dulu, bukan sekarang saja. Saya juga bukan sedang ngomongin seseorang. Ini umum. Secara umum memang begitu. Sebab yang binasa bukan nabi palsunya saja. Pengikutnya juga semuanya binasa. Karena disupirin dia. Tujuannya tidak Tuhan yang benar, Yesus yang lain itu. Roh yang lain, Injil yang lain. Hati-hati loh saudara, jangan anggap enteng. Ya, ada amin gak nih? Tujuan saya cuma kita semua selamat. Gitu loh, gak ada tujuan lain. Jadi kita bertobat yuk saudara. Ya, mari kita all out. Kalau kita adakan online Bible study setiap Rabu malam. Kalau saudara lagi gak kerja, ada waktu, ikut. All out itu artinya apa sih? Segenap hati. Jangan lebih memilih jalan-jalan di mall daripada online Bible study. Jalan-jalan ada waktunya, masa gak ada waktu lain sih? Ikut online Bible study. Kalau lagi begini gak bisa datang sini, ikut online. Bagikan ke teman-teman kita, kasihan banyak orang tidak tahu jalan yang benar. Bagiin apa susahnya sih cuman pakai jempol aja nggak mau. Tapi nangis-nangis kalau berdoa untuk Tuhan. Apanya yang nangis-nangis, jempol aja nggak mau dipakai untuk Tuhan. Forward kan gampang begini doang. Nanti kalau terima yang salah-salah dihapus. Ikut pekerjaan Tuhan. Jangan apa aja di forward sana sini salah bener. Jangan, hidup cuma satu kali. Ya, kita itu
Yuk kita matikan manusia lama kita. Katanya kita menyembah Elohim, Adonai Elohim, Tuhan Allah, Bapa kita di surga. Makanya jadilah anak kita semua. Kita memang seorang anak Allah. Alkitab berkali-kali memperingatkan hal itu. Jangan kita maunya sendiri, ngarang-ngarang sendiri, menipu diri sendiri namanya. Rajin ke gereja tiap minggu, tapi tidak serius, tidak berubah, tidak all out. Makanya ketika kita bicara itu dipikir dulu sekarang, bicaraku ini Tuhan berkenan enggak? Jangan gini, yang penting aku puas aku. Tadi aku puas banget tuh. Kayaknya dia down tuh, kusikat habis dia. Wih, sadis banget ya. Enggak boleh loh begitu, enggak boleh ya. Kita mesti berubah. Kita kalau lihat orang bersalah, jatuh hati. Kasih kesempatan, enggak gitu kali. Jangan diulang, gitu doang. Jangan awas lu, mumpung salah ku becek-becek loh. Emang sambal dibecek-becek. Dulu anak saya waktu masih kecil, aduh saudara. Waktu 2 tahun atau 3 tahun tuh. Waktu adiknya lahir, dia merasa ada saingan kan. Waduh, adiknya kan masih baby tuh. Ngambil mainan gini. Kakaknya, padahal masih baby. Terus yang kecil bingung. Lihat kakaknya kok kayak gini. Aduh, gedean dikit masih gitu. Kita hukum, pegang, berani lagi, nangis biarin, dididik. Supaya harus mengasihi adiknya. Iya kan? Lah ini di gereja, kalau anak saya bisa segendong. Lah kalau orang udah gede gimana? Enggak bisa, enggak kuat gendong. Iya kan, caranya dikhotbahin kenceng aja. Sama aja itu pukulin gitu, tapi pakai khotbah. Maksudnya supaya kita berubah. Amin, saudara? Ya kalau enggak ngapain juga kita buang-buang waktu. Alkitab memperingatkan loh, hari-hari ini adalah jahat. Perhatikanlah bagaimana engkau hidup. Jangan seperti orang bebal, hendaknya seperti orang arif. Kan begitu. Jangan suka debat. Tugas kita adalah menjelaskan bagaimana iman yang benar itu. Lewat bicara dan lewat perbuatan. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa kok begitu gerejamu? Ini loh alasannya. Yang jelas. Gak usah pakai cerita yang aneh-aneh, ini loh. Oh enggak ini, udah gak usah debat. Cukup, tunjukkan saja. Ini loh buktinya. Gitu caranya. Kita pakai Alkitab aja, gak usah pakai menurutku, gak usah. Alkitab aja, Alkitab ngomong begini bro. Kamu mau ikut enggak? Enggak mau? Ya udah enggak apa-apa. Memang 1 + 1 3 sih. Gitu aja udah, ngapain debat-debat? Enggak perlu. Orang yang menolak fakta udah enggak usah diajak ngomong. Udah percuma. Kalau orang debat itu masih bisa fakta, oh ya gitu ya, jadi gimana? Enggak kali ini masih bisa. Tapi kalau enggak itu fakta aja ditolak, ya udah enggak ada yang bisa kita lakukan lagi. Selamat jalan bro. Mudah-mudahan nanti sadar dan berbalik dan bertobat. Kalau kayak gitu ya nggak apa-apa, kita ampuni lagi, kita maafkan lagi. Intinya kita mau semua selamat. Jangan ada di antara kita yang mengharapkan kecelakaan seseorang. Jangan, sejahat apapun dia. Sejahat apapun. Dia jahat banget Pak, iya tapi kamu nggak boleh loh ya. Doain dia supaya sambar geledek. Nggak boleh itu. Mulut jahat banget itu. Nggak boleh. Ya, kita harus meniru Tuhan Yesus. Meneladani Tuhan Yesus. Diapain aja, Bapa di surga ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah ini beda dikit yang sekarang. Bapa di surga ampunilah mereka. Sebab mereka tahu apa yang mereka perbuat. Memang nggak tahu, kan tahu. Udah tahu masih begitu ya Tuhan. Ampun, ampun. Saya itu kadang-kadang ampun Tuhan, ini kenapa orang-orang ini ya. Berkali-kali udah jelas masih gak mau berubah. Waduh, daging itu memang kuat banget sih. Daging itu kuat banget. Disuruh berubah susah banget tuh. Aku memang begini Pak. Loh,
Justru kau begitu harus begitu. Kan begitu harusnya. Dari tadi begitu, lama-lama orang bingung kali. Maksudnya itu, kita itu hidup cuma sekali nih, ujilah dirimu sendiri, kata Alkitab. Diuji, jangan aku merasa dekat Tuhan, aku pasti benar. Diuji pakai apa? Pakai Alkitab. 2 Korintus 13 ayat 5. 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kalau seseorang tidak tahan uji, dia merasa Yesus tidak ada dalam dirinya. Roh Kudus tidak ada dalam dirinya. Makanya ngomongnya masih sembarangan, makanya perbuatannya masih sembarangan sama sesama. Makanya ia tidak punya kasih sama sesamanya. Makanya ia kejam sama orang berdosa. Gak ada roh Allah dalam dirinya. Bukan anak-anak Allah itu. Anak-anak Allah itu pembawa damai. Peacemaker. Bukan troublemaker. Kalau kita di mana-mana menimbulkan masalah, selidiki dirimu sendiri. Jangan-jangan kau yang membuat masalah. Masa semua orang membuat masalah? Iya kan? Kita itu harus mengosongkan diri, jangan sombong, mengosongkan diri, ambisi dikosongkan, keinginan dikosongkan, belajar mengisi dengan kebenaran. Kan begitu harusnya. Kalau enggak ya enggak ada yang bisa nolong lagi. Enggak ada yang bisa nolong lagi. Kita itu harus rela mengosongkan keinginan kita itu loh. Sebenarnya stepnya memang begitu sih. Kosongkan dulu semua keinginan kita, pengertian kita yang salah, ya, premis-premis yang salah. Kosongkan dulu semuanya. Kalau saudara suka mengkultuskan seseorang, lepaskan dulu. Setelah dikosongkan, isi dengan kebenaran. Periksa Alkitab. Nanti saudara akan kaget. Nanti saudara akan gemetar. Aku ada salahnya ternyata ya. Habis selama ini amin-amin terus sih. Harus selidiki diri kita sekarang. Jangan asal amin. Asal amin, nanti juga asal ke neraka dia. Hidup ini bukan asal-asalan. Hidup ini harus diperhatikan baik-baik. Kemana kita pergi, diarahkan. Aku ikut kebenaran atau bukan. Ini bisa jadi teladan gak orang ini? Layak didengar atau tidak? Dievaluasi masing-masing kita. Jangan percaya siapapun. Analoginya kesehatan kita. Mau dipasrahkan sama siapa? Dokter. Jangan. Kita sendiri yang jaga. Tanggung jawabnya ada di kita, bukan di dokter, bukan di gembala. Kita semua masing-masing. Makanya kalau ada khotbah yang ngutip ayat, nanti dibaca ayatnya di rumah. Bener gak ini maksudnya? Jangan-jangan dipas-pasin doang. Kan gitu. Firman Tuhan itu luar biasa loh saudara. Kita itu dikuduskan oleh firman Tuhan, salah satunya. Apa maksudnya? Yang kotor-kotor itu dibersihkan oleh firman Tuhan. Tapi firman Tuhan yang pengertiannya benar. Kalau pengertiannya salah makin keruh di sininya. Firman Tuhan yang benar itu sangat tajam. Seperti pedang bermata dua. Memisahkan jiwa dan roh. Istilahnya pakai kata-kata itu. Maksudnya sangat berkuasa. Makanya Alkitab berkata, Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kalau diartikan salah, membinasakan. Suatu hari, berapa minggu yang lalu saya breakfast dengan seseorang, makan pagi. Dia suka nonton online juga, tapi nggak datang ke sini.
Saya makan pagi sambil ngobrol gitu ya. Terus ada orang lain lewat. Saya dikenalin begini, kamu tahu nggak siapa ini? Maksudnya saya. Orangnya tahu sih. Oh, aku tahu, sering nonton di YouTube kok gitu. Tapi komentar dia sangat berpengaruh. Komentarnya gini, kalau ketemu Pak Wegno ini mesti bener loh hidupnya. Ngomongnya mesti bener, hati-hati kamu gitu. Loh, sampai segitunya ya. Berarti puji Tuhan. Jangan sampai gini, kalau ketemu Pak Wegno ini, wah gak bener orang ini. Aduh, mati aku Tuhan. Kalau sampai orang image-nya jelek banget, ya. Tapi memang manusia nggak bisa kita atur kan. Pasti banyak yang ngata-ngatain saya jelek juga sih, banyak. Saudara kalau dengar, iyain aja. Berapa? 1 tambah 1? 3. Kita kasih kode angka aja, 3. Itu dari jauh. Habis ada orang ngatain saya, sombong itu. Gak tahu diri itu. Wah, luar biasa. Saya sampai gini, aduh Tuhan. Saya takut loh, kalau saya memang sombong atau gak tahu diri, saya takut banget loh. Aduh, sampai kadang-kadang saya gak bisa tidur. Ya, saya kalau tidur sampai gak bisa makan. Saya kalau makan sampai gak bisa tidur. Maksudnya berapa minggu-minggu terakhir ini saya bangun jam 2, jam 3. Gitu, udah gak bisa tidur. Tapi langsung dapat sesuatu gitu, teguran dari Tuhan. Aduh, aku takut kalau salah. Sebab ini babak terakhir. Saya usianya sudah berapa juga kan? Gak tahu kapan dipanggil Tuhan. Saya dipanggil Tuhan oke-oke saja, gak masalah. Tapi kan PR-nya masih banyak. Iya kan? Bapak Ibu Saudara masih mau ketemu saya gak sih? Kalau enggak ya saya pulang aja deh. Iya, saya berusaha, hidup sehat berusaha gitu. Bukan supaya betah di bumi ya, betah apanya wong dari pagi sampai malam kerja terus. Bikin ini, bikin itu. Saya cuma mau babak terakhir ini ya. Ibarat catur itu, langkah terakhirnya skakmat. Kita yang menang, gitu. Jurus terakhir. Saudara pernah lihat itu enggak? Pertandingan, zaman dulu kita suka nonton tinju tuh. Tinju tuh kayaknya udah mau kalah nih. Tiba-tiba babak terakhir, 2 KO lawannya. Yang terakhir itu menentukan loh. Di babak terakhir itu menentukan. Makanya kita semua mesti all out untuk Tuhan. Berikan hidupmu untuk Tuhan. Ya, sehingga nanti suatu hari kita pulang. Ingat Tuhan Yesus pesannya apa terakhir kali? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya kita disediakan tempat tinggal di sana. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Waduh, ada gak yang janji gitu? Gak ada selain Tuhan Yesus. Cari kitab seluruh dunia. Gak ada yang janji begitu selain Tuhan Yesus. Gak ada, saudara. Sebab yang lain tidak tahu kemana ia pergi. Semua manusia kan perginya ke kuburan. Tapi Tuhan Yesus naik menyediakan tempat bagi kita. Supaya di mana kita berada, dia berada, kita pun berada. Amin ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Makanya lagu ini saya suka banget. Saat ku pulang itu nanti ya, kita berjumpa dengan Tuhan ya. Tapi sebelum itu PR-nya kita selesaikan dulu di bumi ini. Mulai sekarang ya Bapak Ibu ya. 1, kalau kita memang benar-benar serius all out untuk Tuhan. 1, mari kita setting prioritas dalam hidup kita. Prioritasnya apa sih hidup ini? Aku suka itu Pak, hobiku itu, yang gitu-gitu gak usah dulu deh. Prioritas nomor 1, langkah terakhir ini aku mesti all out untuk Tuhan. Itu nomor 1 prioritasnya. Yang kedua, jangan cuma setting prioritas. Lakukan. Jangan NATO. Apa itu? No action, talk only. Jangan cuma NATO ya. Setting prioritas, lakukan. Setelah itu, be persistent.
Persisten itu tekun, tetap tekun, jangan berubah-ubah. Tahun depan berubah lagi, tahun depannya berubah lagi. Lama-lama mau jadi apa kok? Tekun di dalam kebenaran. 3 step itu dicatat baik-baik itu. Sehingga kita nanti yakin kita pulang ke rumah Bapa. Amin ya. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri yuk. Saatku pulang. Dapat ku memandang wajah-Mu, dapat ku memandang wajah-Mu. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur memiliki Bapa seperti Engkau. Terima kasih untuk gereja-Mu di tempat ini. Kau jadikan gereja ini alat di tangan Tuhan untuk menyelamatkan banyak jiwa. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan. Terima kasih untuk persaudaraan di tempat ini. Semuanya Tuhan. Hamba juga secara khusus berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Engkau berkati mereka Tuhan. Kau buat mereka makin dewasa di dalam Tuhan dan jadi berkat kemanapun mereka pergi. Terima kasih untuk jemaat-Mu dimanapun berada. Bapa di surga, izinkan kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi. Mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat, berkat jasmani dan berkat rohani. Sehat umur panjang, hikmat marifat, kecerdasan roh, kepekaan membedakan yang benar dan yang salah. Turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor 1 kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.